Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Amelia dengan NIM 0520763818 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota di UT Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dengan metode Peca-Kuca untuk memenuhi tugas tutorial 3 dengan mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Dengan tema presentasi kali ini, yang saya ambil adalah identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Yang pertama adalah latar belakang proses perkembangan kota, pertumbuhan, dan transformasi. Pertumbuhan kota meliputi peningkatan jumlah penduduk, perluasan wilayah, dan peningkatan aktivitas ekonomi yang seringkali diiringi dengan pembangunan infrastruktur, permukiman, dan fasilitas umum. Transformasi merupakan perubahan signifikan yang terjadi dalam aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan kawasan perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan kota. Meliputi berbagai perubahan seperti pembangunan kembali infrastruktur, perubahan penggunaan lahan, revitalisasi kawasan, serta penyesuaian terhadap tantangan global. Slide selanjutnya yang membahas dampak ketidaksesuaian pembangunan dan pentingnya penggunaan lahan. Ketidaksesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang menyebabkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Dampak tersebut meliputi munculnya konflik pemanfaatan lahan, kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup masyarakat, dan ketidakefisienan penggunaan ruang kota. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan survei guna memahami kesesuaian guna lahan dan kegiatan. Tujuan survei ini adalah untuk memahami kesesuaian antara guna lahan yang tercantum pada peta dan dokumen perencanaan dengan kondisi perubahan guna lahan, mengevaluasi rencana pengembangan guna lahan, serta memperoleh data terkini yang akurat mengenai pola karakteristik pemanfaatan lahan di wilayah survei. Sasaran identifikasi karakteristik guna lahan dan variasi kegiatan. Sasaran utama survei ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik guna lahan di wilayah studi yang meliputi klasifikasi dan distribusi fungsi lahan tertentu seperti permukiman, komersial, industri, dan ruang terbuka hijau. Selain itu, sasaran juga mencakup pengumpulan data mengenai variasi kegiatan yang berlangsung masing-masing guna lahan tersebut, termasuk aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi. Selanjutnya, keluaran yang diharapkan. Laporan hasil identifikasi guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Keluaran yang diharapkan dari survei ini adalah laporan hasil identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Laporan ini memuat data dan analisis perubahan lahan terbangun dan vegetasi, distribusi spasial fungsi lahan, serta variasi penggunaan lahan seperti permukiman, industri, dan penggunaan ruang terbuka hijau. Lalu, pada hasil identifikasi menunjukkan adanya alih fungsi lahan dari vegetasi ke lahan terbangun terutama di wilayah utara dan timur Kota Bandung yang terkait dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan properti. Kemudian, pada slide selanjutnya, ruang lingkup wilayah. Wilayah studi Kota Bandung. Wilayah studi survei ini mencakup Kota Bandung yang terbagi secara administratif ke dalam 6 wilayah pengembangan utama. Keenam wilayah pembangunan tersebut adalah wilayah pembangunan Bojonegara, wilayah pengembangan Tegalega, wilayah pengembangan Cibenying, wilayah pengembangan Karis, Ujung Berung, dan Gede Bage. Durasi survei Kota Bandung. Durasi survei penggunaan lahan di Kota Bandung dilakukan selama 1 semester. Waktu tersebut digunakan berbagai tahap kegiatan mulai dari persiapan, perorganisasian tim, pelaksanaan tim survei lapangan, pengumpulan data, hingga pengolahan dan analisis informasi. Durasi ini memungkinkan pengamatan yang komprehensif dan representatif atas kondisi karakteristik guna lahan dan aktivitas pemanfaatan di seluruh wilayah studi. Lalu di slide selanjutnya ada pendekatan pelaksanaan. Itu termasuk perumusan masalah, pengumpulan data, pelaksanaan survei lapangan. Tahapan survei penggunaan lahan dimulai dengan perumusan masalah untuk menentukan fokus kajian dan tujuan survei secara jelas. Dilanjutkan dengan pengumpulan data yang meliputi data primer melalui pengamatan lapangan, pengumpulan titik koordinat penggunaan GPS, serta pengumpulan data sekunder seperti peta, dokumen perencanaan, dan citra satelit. Pelaksanaan survei lapangan melibatkan koordinasi tim, pembagian tugas survei tiap wilayah, verifikasi data kondisi nyata di lapangan, serta dokumentasi
semua temuan secara sistematis. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang akurat terkait karakteristik guna lahan dan pola kegiatan yang berjalan. Selanjutnya ada karakteristik guna lahan. Fungsi dominan lahan perumahan, komersial, industri, dan ruang terbuka hijau. Penggunaan lahan di Kota Bandung didominasi oleh beberapa fungsi utama, yakni yang pertama, perumahan sebagai fungsi dominan dengan luas terbesar mencakup sekitar 45-55% dari total wilayah kota. Yang kedua, fungsi komersial dan perdagangan yang meliputi pusat perbelanjaan, toko, dan jasa lainnya. Yang ketiga, kawasan industri dan pergudangan yang tersebar di beberapa wilayah kota. Yang terakhir, ruang terbuka hijau publik seperti tanaman kota dan jalur hijau, serta ruang terbuka hijau private seperti halaman dan area terbuka di permukiman. Kemudian di slide selanjutnya tentang karakteristik kegiatan, variasi dan aktivitas penduduk dalam memanfaatkan lahan. Aktivitas penduduk di Kota Bandung sangat bervariasi dalam memanfaatkan lahan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan ruang. Kegiatan utama meliputi permukiman, perdagangan, industri, perkantoran, serta berbagai aktivitas sosial dan budaya yang berhubungan dengan penggunaan lahan tersebut. Variasi dan kompleksitas kegiatan ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi warga yang mempengaruhi penggunaan ruang kota. Pemahaman aktivitas ini penting untuk menyusun rencana tata ruang yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan keteraturan kota. Kemudian untuk menuju slide terakhir itu ada kesimpulan dan penutup. Pentingnya sinergi perencanaan guna lahan untuk efisiensi dan manfaat sosial. Optimalisasi tata guna lahan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ruang, mengurangi konflik penggunaan lahan, dan memastikan distribusi fungsi yang seimbang. Pengurangan kemacetan dan peningkatan mobilitas warga dapat dicapai melalui pengaturan zona dan aksesibilitas yang baik. Pengelolaan lingkungan yang terpadu membantu menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengurangi resiko bencana seperti banjir dan kerusakan lingkungan. Yang terakhir, sinergi dalam perencanaan guna lahan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan ruang terbuka hijau dan fasilitas-fasilitas publik yang memadai, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perencanaan yang terintegrasi ini juga memudahkan pengawasan dan penegakan aturan penggunaan lahan sehingga tercipta kota yang tertata rapi, efisien, dan ramah lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.